Saya juga pengen tahu Mas, banyak pertanyaan dari teman-teman nih. Oh, Ada mana nanya nih, ya? kenapa Mas Abdan milih IT? Wah, ini banyak yang nanya ke Pasti, saya. pasti banget, Mas. Jadi gini ceritanya. Halo Sobat Himatif, selamat datang di Positif Podcast Himatif. Keren banget nih. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari cutting kita, namanya Mas Abdan. Mungkin ada yang belum kenal atau ingin lebih kenal lagi sama Mas Abdan, boleh dong diceritain sedikit tentang Mas Abdan, Mas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Himatif. Kepada pengurus yang udah mengundang saya di podcast ini ya, ini sangat luar biasa. Ini podcast pertama kan ya? Pertama, semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih lanjut lagi ya. Amin. Dan nanti kayaknya ini ada bakalan muka-muka host tetap nih. Oke, jadi gini, untuk perkenalan saya namanya Abdan dari jurusan Teknik Informatika. Untuk prodinya D4 Rekayasa Prakatuna. Untuk kalau misalnya asal saya dari Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Maja Utara, Blok 1. Nah, nanti untuk teman-teman barangkali main ke Majalengka kan, kalau misalnya ke Panyahuyan ataupun ke Sayakap, nanti bisa mampir ke rumah saya gitu. Nanti saya sediain deh serabi yang spesial. Serabi salah satu makanan favorit kayaknya di Majalengka ya. Iya dong. Kalau boleh tahu nih Mas, sebelum di Polintra, Mas tuh sekolahnya di mana aja Mas? Oh, dari SD atau dari mana nih? TK? TK boleh, Oh, TK TK. sampai dan selanjutnya. Oh, kayaknya saya mulai dari SD aja ya. Soalnya TK agak inilah. Kalau misalnya SD saya dari desa dari SDN 3 Maja Selatan 3 lah. Maja Selatan 3 yang sekarang berubah nama jadi Maja Selatan 1. Jadi di sana ada 1, 2, 3 Masal SD. Nah, sekarang jadi 1. Jadi namanya Maja Selatan 1 semua. Itu kalau misalnya SMP, saya SMP di SMP Negeri 1 Maja, di Bukit Bungur, terkenal dengan Bukit Bungur. Terus kalau misalnya di SMA-nya saya masih di Maja juga karena saya cinta dengan desa saya. Saya di Maja, itu di SMA Negeri 1 Maja. Nah, untuk kuliah ya di sini di Polintra. Saya juga punya pengalaman Mas waktu SD. Dulu SD saya namanya itu SD Cipaling 04. Saya kan asli Jakarta Timur ya kan. Yeah. Nah, saya itu masuknya pagi. Nah, kalau SD 09 itu siang. Nah, sekarang SD 09 itu dihapus jadi SD 04 pagi dan petang. Oh gitu. Iya, sama kayak Mas juga kan. Ya, saya juga sama sih di daerah-daerah Jakarta juga sekolahnya. Mungkin saya juga pengen tahu Mas, banyak pertanyaan dari teman-teman nih. Oh, Ada yang nanya nih, ya. kenapa Mas Abdan milih IT? Wah, ini banyak yang nanya ke saya. Pasti banget, Mas. Jadi gini ceritanya, pas awal ya, saya tuh suka game. Oh iya. Suka game, saya suka ngomel-ngomel itu tuh, ngomel-ngomel main-main komputer. Dari kelas 2 SD sampai 1 SMP. Saya suka main game, dari situ saya suka main komputer. Nah, jadi itu sebagai apa ya? Saya suka explore aplikasi-aplikasi yang di komputer tuh. Jadi saya suka komputer lah untuk ngoprek-ngoprek kayak gitu. Jadi itu alasan utama saya. Jadi suka gitu. Bisa tiba-tiba kenal sama IT itu belajar atau gimana Mas? Ya karena kebiasaan sih. Ya dari awal dari main game itu saya di warnet tuh bisa sampai 7 sampai 8 jam gua itu. Main game ya? Iya. Sama ya? Iya, berarti betul. masa kerja kita bahagia. Kayak untuk waktu itu main game tuh sampai kelas 1 SMP. Waktu itu saya sering dimarahin, ya terus saya berhenti tuh main game. Sampai sekarang saya nggak main game lagi. Saya juga tuh Mas zaman SD kan, kasih uang jajan, nggak tuh nggak dipakai buat jajan, yang baru makan langsung main warnet juga. Sama. Ya waktu sesudah itu udah main game udah main, terus saya suka lihat tutorial gimana cara gunain Word, terus PowerPoint ya, terus desain di Corel Draw itu saya suka lihat itu. Jadi saya suka nih, saya anggap sebagai
ya komputer itu passion saya gitu ya, gitu. Sejak kapan tuh mas mulai mulai ngopek-ngopek tentang dunia komputer tuh kayak Word segala Kalau macam? ngopek-ngopek itu ya saya mulai ngopek tuh kelas 3 SMP. Waktu itu ada pelajaran IT di SMP. Nah waktu itu yang favorit untuk saya tuh ini pelajaran PowerPoint. Nah saya lihat tutorial nih cara bikin animasi gimana gitu ya. Jadi saya di situ banyak belajar dan ya masih kepakai sampai sekarang untuk cara bagaimana cara membuat PowerPoint-nya yang menarik gitu. Nah kalau misalnya untuk desain saya belajar dari SMA. SMA waktu itu saya jadi sekretaris OSIS ya, sekretaris OSIS di SMA. Dan di sana sekretaris itu ngerangkap sebagai desainer. Jadi setiap ada kegiatan yang desainnya itu spanduk atau segalanya tuh ya saya gitu, yang sekretarisnya. Ya dari situ saya jadi bisa desain gitu. Itu ceritanya. Mantap nih, berarti kita lumayan nih bisa belajar banyak sama Sabda tentang desainnya ya. Kalau pengen sih mas masuk jurusan selain IT, kalau bisa terima di IT, ada nggak keinginan masuk jurusan lain? Sebenarnya untuk IT itu pilihan ketiga saya. Wow. IT itu pilihan ketiga. Pilihan pertama tuh pertanian, kedua itu peternakan. Karena terimanya duluan di IT, ya jadi saya ambil di IT aja lah, nggak apa-apa. Oh, lebih dulu dapat di IT. Iya. Berarti sebelumnya mas milih mana aja? Cita-cita sih dari IPB ya, Oh, IPB untuk peternakan dan pertanian. Nah, untuk karena saya keterima duluan di sini, karena ya takut menyanyiakan kesempatan gitu ya, takut menyanyiakan kesempatan, ya jadi saya langsung ambil yang di sini. Jadi nggak nulisin yang lain lah gitu. Jadi takut menyesal kalau misalnya ada kesempatan nggak diambil kan, sayang ya. Benar. Terus nih mas ya, kan kata orang-orang yang salah jurusan nih katanya masuk IT itu pusing tuh mas. Kalau mas sendiri gimana tuh, pusing juga atau enggak, atau kalau misalnya pusing gimana tuh cara mas ngatasinnya? Sebenarnya pusing enggak tuh tergantung kita ya, tergantung kita. Jujur waktu saya masuk ke jurusan teknik informatika ini sama pusing karena apa ya, saya kan dari SMA ya. Saya belum mengenal coding tuh di SMA tuh. Saya mengenal coding tuh di pas kuliah ini. Sama pusing ya. Cara ngatasin itu ya emang harus gimana ya, coding itu sebagai ya harus dibawa happy lah, jadi coding kayak mata kuliah yang ada di informatika tuh kayak matematika. Kalau misalnya kita nggak diimplementasikan, nggak dipraktekkan, itu nggak bakal bisa. Jadi nggak kayak mata kuliah pelajaran yang peristiwa apa itu enggak. Jadi kita harus diulang gitu, harus dipraktekin gitu supaya ya awal pusing ya itu wajar lah. Itu jadi proses belajar kita gitu. Kalau misalnya kita udah merasakan pusing, berarti itu kita udah belajar katanya gitu. Kan kalau banyaknya orang yang masih kalau udah belajar kayak gitu udah pusing nih, jenuh kan pasti. Mas sendiri punya nggak sih cara buat ngatasin jenuhnya? Kalau ngatasin jenuhnya gimana ya? Jadi kalau misalnya saya jenuh tuh ya paling cuma ini liburan ya, refreshing ya. Kita lihat kalau misalnya di seperti saya kan banyak gunung-gunung, ada Panyaluyan, ada kayak yang pergi sana gitu ya, sama adik sama teman gitu. Ya liburan lah, refreshing ya. Anak IT kalau misalnya terus ngoding ya terus kurang refreshing lah, nanti nggak tahu nih. Pusingannya mas ya. Ya kesian ya. Ya harus ada, jadi kita harus istirahat, ada saatnya kita fokus, ada saatnya kita juga harus istirahat dan harus refreshing juga. Untuk ini kan supaya otak kita fresh lagi gitu ya. Siap, benar biar kita makin semangat lagi buat ngerjain tugas lagi ya mas ya. Ada lagi mas pertanyaan nih banyak nih mas yang tahu aplikasi IPKOS. Apa itu IPKOS mas? Ya jadi untuk IPKOS ini aplikasi pertama saya itu dibuat pas semester 4. Oh, semester 4 saya baru bisa ngoding di sana. Jadi awalnya sih gini, saya punya ide tapi ide itu belum bisa
diwujudkan gitu ya, diwujudkan karena saya selalu tergantung sama orang lain ya, karena kita kan masih mahasiswa ya, teman-teman kita juga punya tugas masing-masing kan, tugas masing-masing, ada organisasi masing-masing, jadi ya kita nggak jadi gimana ya, nggak bisa berharap banyak lah ke teman-teman karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing itu ya, takut kita nanti apa yang ide kita itu kurang maksimal lah terwujudnya. Jadi itu membuat saya termotivasi untuk bisa ngoding gitu. Ya waktu itu gini, waktu itu kalau misalnya saya ceritain, waktu pas semester 4 itu ada proyek. Nah itu kesempatan saya untuk ajukan ide itu, yaitu ide pertama saya IP Cost, karena IP Cost itu ini kan jadi sebagai ya perlulah untuk di Polida ini karena informasi kosan minim gitu ya. Benar. Nah semenjak itu saya beranikan untuk dijadikan topik proyek. Nah di itu saya langsung terpacu untuk belajar nih, Nah itu saya browsing, terus saya cari tutorial di YouTube cara membuat aplikasi ya. Soalnya waktu itu saya belum bisa buat aplikasi gitu. Belum buat nyari di YouTube, terus ketemu channel namanya channel Pak Eriko. Nah, Pak Eriko di sana ada 1 sampai 70 video. Nah, di sana saya tonton semua tuh videonya. Di YouTube tuh Mas? Iya, ditonton semua, diimplementasiin, belajar itu sampai 1,5 semester. Nah, setelah 1,5 semester itu saya bisa buat UI untuk aplikasinya. Nah, sudah bisa buat UI, saya coba ikut pelatihan online. Kan banyak nih, ada di coding, ada di BWA kan banyak pelatihan online itu. Ya alhamdulillah berkat itu dan berkat dari kuliah, di mata kuliah dari mata kuliah yang basic yang sudah saya dapatkan sebelumnya itu sangat membantu. Ya alhamdulillah, jadi di akhir semester ya proyek itu selesai gitu. Proyek itu selesai. Ya walaupun aplikasinya kasih sederhana gitu ya, cuma pesan ya udah ngambilin informasi terus pesan gitu, sederhana. Ya setidaknya itu menjadi saya tuh jadi puas gitu, dari tadinya nggak bisa kita berusaha terus kita ada hasilnya gitu, nikmat itu. Betul banget pasti Mas ya. Nah nanti dia juga coba deh. Amin. Nanti saya coba. Apa tuh Mas tadi channelnya? Buat lihat di YouTube coba kalian teman-teman pada lupa. Ini untuk channel untuk kebetulan saya kan coding di mobile, saya pakai Flutter. Nah itu untuk channelnya yang saya belajar itu dari channel Pak Eriko. Di sana komplit, ada dari PBO-nya, ada dari UI-nya, belajar widgetnya di sana lengkap. Wow, mantap banget. Selain aplikasi IPKOS, Mas Abdan bikin aplikasi apa aja tuh Mas? Kalau misalnya yang sudah publish nih, yang sudah publish di Play Store ya, publish di Play Store itu ada dua. Satunya belum keterima soalnya ada konflik. Jadi saya Play Store ya? Sebenarnya 3. Yang satunya konflik. Dan terus yang pertama kali saya upload itu IP Cost. Itu polos. Nah, terus yang kedua itu belanjain. Oh iya, belanjain. Nah itu aplikasi saya yang udah di upload ke Play Store. Kalau selain itu ada banyak sih untuk ini ya, sebagai saya belajar lah ya. Mulai dari saya belajar membuat aplikasi rental mobil, terus aplikasi tentang playlist video, aplikasi pemesanan, terus banyak video yang untuk belajar tuh banyak aplikasi, tapi yang udah terpublish tuh ya tadi buatannya. Iya. Berarti tuh Mas ya kan, kalau kayak gitu kan, kayaknya tuh aplikasinya kan kita bikin sendiri Mas ya. Pasti kan susah banget Mas ya. Nah itu tuh Mas tuh bisa kayak gitu tuh, itu entah dapat codingan dari tempat lain atau Mas bener-bener bikin sendiri atau gimana tuh Mas? Nah kalau misalnya itu kalau saya suka ya karya-karya saya gitu. Jadi apapun yang saya buat, saya ingin itu semuanya hasil saya. Ya saya ingin itu semuanya hasil saya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita udah berhasil, nah itu
apa ya? Jadi Makasih hasilnya banget, itu Mas. Banget ya. ada hasilnya. Ada hasilnya, benar-benar. Ya, jadi ya gitu, jadi ya emang susah sih, emang susah ya, emang susah kalau pertama-tama nih. Kalau kita lihat ke hasilnya tuh emang susah gitu ya, jalannya emang sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita punya keinginan, kita punya tujuan, kita udah ada tujuan, ada tujuannya, ya apapun resikonya itu kita ambil gitu untuk mencapai tujuan itu gitu. Gitu. Ya contohnya saya kan ada tujuan untuk saya membuat startup ya, startup. Dari saya coba dengan membuat aplikasi Agikos mengerjain. Nah dari situ kan saya ada keinginan tuh. Nah maka dari keinginan itu saya belajar untuk bisa mewujudkan itu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya dari bahasa pemrograman sendiri kan selain Dart sama Flutter, kira-kira Mas mau menguasai apa lagi Mas? Waduh. Kalau selain itu saya lagi ini nih, saya lagi belajar di PHP. Ya. PHP ya. Ya kalau yang lain kan di PHP dulu ya. Iya. Kalau saya beda. Soalnya saya lebih tertarik di mobile sih. Kalau misalnya PHP kan rata-rata untuk web ya. Iya. Ya, untuk web sama server service. Nah, kalau saya kebalik, saya belajar dulu di mobile-nya, terus saya belajar untuk PHP-nya. Ya gitu. Bisa tertarik sama mobile tuh gimana? Mas tahu sendiri kan kita juga diajarkan web dulu kan banyak kan. Baru ke mobile tuh kan pasti aduh banget wah kayak ntar dulu deh ini mah susah banget. Kayak web aja dulu yang udah banyak diajarin. Bisanya Mas tertarik sama itu tuh gimana gitu loh. Jadi untuk gimana saya tertarik ke mobile tuh karena pangsa pasarnya tuh menjanjikan gitu. Ya, menjanjikan. Cuan-cuan. Misalkan begitu, jadi karena pangsa pasarnya lebih banyak dibanding web, jadi saya untuk memperdalam di mobile itu. Ya sih kalau misalnya di kuliah emang kurang ya di mobile ya, kebanyakan di web. Itu karena saya lebih sukanya di mobile. Ya. Waktu belajar web, saya malah belajar mobile jadi. Jadi lebih fokus ke mobile ya. Ke mobile. Jadi kita punya passion Ya, Nanda gimana nih? Wah, kalau saya ditanya mobile sama web kayaknya enggak dua-duanya gitu. Enggak, kenapa? Saya tuh lebih suka ke bagian diagram. Oh, gitu. Soalnya menurut saya lebih mudah dipahami kita berbicara tentang diagram. Terus jujur saya sendiri lebih masuk atau lebih suka ke jurusan sistem informatika. Soalnya sistem informatika saya sendiri tuh benar-benar kayak kita berinteraksi sama orang, bukan sama codingan kan. Kan kita pakainya kayak kita menjabarkan sebuah diagram, nanti kita jelaskan ya kan. Makanya saya tadinya pengen masuk sistem informasi, tapi nggak taunya keterima bagusnya di sini. Udah deh, lumayan bisa ketemu sama Mas Abdan nih. Banyak ya teman-teman. Dengar-dengar Mas ya, katanya ada 3 judul yang lolos tuh Mas. Kau boleh tahu apa aja tuh Mas? Nah, jadi untuk apa nih judul apa nih? Judul PKM. Untuk PKM, alhamdulillah nih ya, di tahun pertama saya kuliah, tahun saya kuliah itu saya mengusulkan 2 judul. Yang pertama itu judulnya yang IT Course. IT Course. Jadi IT Course itu digarap dari semester 1. Di semester 1 saya kuliah, tapi itu yang garap tim saya. Soalnya saya belum bisa ngoding gitu. Terus yang kedua itu serabi instan karena di rumah ya di Majalengka saya jualan serabi ya, jadi saya ingin inovasi yang baru gitu untuk serabi supaya nanti bisa bersaing gitu ya. Nah terus untuk tahun keduanya alhamdulillah saya juga terima lagi nih dana hibahnya lolos PKM, tapi ini beda PKM-nya, ini PKM vokasi. Nah singkatannya juga beda. Kalau misalnya PKM kan PKM yang umum kan program kreativitas mahasiswa. Kalau saya yang vokasi itu waktu yang saya ikutin itu program wirausaha mahasiswa. Jadi khusus untuk wirausaha. Nah di situ saya mengusulkan untuk membuat aplikasi belanja yang tadi. Jadi kebanyakan tetap menyangkut tentang aplikasi Mas saya dibanding sama serabi instan. Iya soalnya gimana ya, kalau misalnya dipikir-pikir kayaknya kalau misalnya kita buat produk yang kita produk inilah, jadi kayak buat serabi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita buat produk kan kurang gimana ya, jadi jangan ngejurus ke jurusan gitu. Jadi pikiran kita bercabang. Iya benar. Bercabang. Jadi kalau misalnya kita buat aplikasi kan udah ngejurus tuh. Jadi biar belajarnya sekalian gitu. Bener banget. Gimana Mas ya kan
Mas lolos 3 kali kan. Ada nggak sih tips and trick kayak buat Mas tuh bisa lolos terus tuh? Gimana tuh caranya tuh? Untuk tipsnya ini sederhana sih. Siap. Yang pertama tuh yang saya juga dapat dari teman-teman saya yang lolos ya. Saya juga sering suka tanya-tanya gimana sih Pak supaya lolos. Jadi yang pertama itu baca buku panduan. Ya rata-rata yang ingin ikut itu malas baca buku panduan. Benar. Ya, jadi percuma kalau misalnya kita punya ide yang bagus, kalau misalnya nggak sesuai dengan buku panduan itu percuma aja gitu. Jadi yang pertama harus diperhatikan itu baca buku panduannya dan buat sesuai dengan buku panduan. Nah itu yang pertama. Nah untuk yang keduanya itu apa yang kita buat harus sesuai dengan pasarnya. Oh iya. Ya, jadi jangan menerka-nerka ini bagus deh kira-kira bagus deh. Iya. Jadi kita harus cari dulu pasarnya apa, permasalahannya apa, terus kita selesaiin. Nah itu jadi ide menarik. Oh berarti kita riset dulu Mas ya. Kita cari dulu datanya. Jadi jangan langsung ini sih, jangan langsung munculin gitu. Kita juga harus tahu pasarnya di mana gitu. Wah ada lagi nih Mas kayaknya sedikit Mas. Menurut Mas Afdan sendiri, apa perlu mahasiswa tetap produktif di masa pandemi seperti sekarang ini? Oh, sangat perlu lah, sangat perlu ya. Kebanyakan mahasiswa kan rebahan kan? Iya benar pasti. Mager banget kita juga dijadikan di kosan pasti. Mau apa nih keadaan begini kan pasti. Oke, ntar dulu lah mau apa-apain juga males, mau di luar juga bahaya ya kan. Ya sudah matkul langsung tidur, rebahan lagi. Kalau sih nggak matkul suka sambil dengerin, kita sambil atau ngerjain sesuatu kan bisa kan. Nah, kalau Mas itu gimana tuh Mas? Ya saya sebisa mungkin memanfaatkan waktu nih ya, karena pas pandemi ini kan waktu kita banyak nih, waktu luang kita banyak. Saya suka memanfaatkan waktu itu untuk ikut kelas online, pelatihan online, terus seminar, terus saya juga buat aplikasi buat proyekan sendiri. Itu untuk kalau misalnya saya isinya untuk itu. Bener nggak sih Mas kalau misalnya di masa pandemi ini jurusan kita tuh justru lebih unggul gitu dibanding yang lain? Ya bisa bilang gitu, soalnya bisa dibilang sih di pandemi ini yang lagi berjaya-jayanya itu di bidang IT. Soalnya kan orang-orang kan nggak bisa keluar rumah, jadi solusinya tuh ya tinggal pesan lewat smartphone. Iya benar. Kita buat aplikasinya buat mereka yang pada mager ya. Iya. Terus Mas tuh punya nggak sih saran buat mahasiswa lain biar mereka tetap semangat, tetap produktif di masa pandemi ini? Untuk saran sih kembali lagi ke tujuan kita kuliah gimana? Ya, jadi kalau misalnya kita lakukan sesuatu, kita misalnya kuliah, ya kita harus tahu dulu tujuannya apa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tujuannya apa, ya semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan itu gitu. Nah, untuk saran saya untuk ke mahasiswa, ya untuk dari teman-teman saya, ya cobalah jadi jangan menyia-nyiakan waktu gitu ya. Jangan menyia-nyiakan waktu, ayo kita belajar bareng gitu. Saya juga suka ngajak-ngajak, ayo belajar bareng gitu. Kita belajar bersama, kita sukses bersama gitu. Mantap tuh, banyak kan. Ayo diajak ini sama Sabdan nih buat ini. Silakan Mas, mau diminum dulu. Siap. Iya. Ini kita juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah berhasil dijawab semua nih sama Sabdan nih. Saya nanya deh. Boleh. Gantian nih. Oke, tadi Ginanda tanya kenapa saya masuk IT. Iya. Nah, gimana nih? Kalau saya sendiri masuk IT, sebenarnya saya dari SMK jurusan RPL. Emang saya itu dari SMK. Cuman sebenarnya dari SMK sendiri tuh saya pengen untuk sistem informasi. Karena saya tahu pas belajar SMK tersendiri, itu saya lebih paham ke bagian diagram dibanding ke ngoding. Berarti lebih cocok ke bisnis analis nih. Betul. Maklum saya juga lebih suka berinteraksi kepada klien dibanding saya berinteraksi sama laptop gitu Mas. RPL? Bukan? Bener RPL. Nah, cocok pisan. Nah, nanti bisa kita proyekkan bareng. Siap. Jadi terima aja nih kayaknya nih. Kayaknya alhamdulillah banget nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua udah dijawab nih. Makasih banget buat Mas Afdan ya udah datang ke sini buat ngisi jadi. Iya. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Himatif Jaya. Luar biasa.